Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Alangkah lebih baik jika kegiatan ini dimulai dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan menurut agama masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu mengenai apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum. Oke, saya jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang terdiri dari 8 sampai 12 anggota kelompok. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui informasi, wawasan, dan pemahaman tentang topik yang telah dibahas. Nah, saya akan sudah menjelaskan bimbingan kelompok. Lalu kalian tahu nggak sih apa itu tujuan bimbingan kelompok? Belum tahu, Pak. Nah, jadi tujuannya itu untuk melatih anggota kelompok agar berani menyampaikan pendapat dan berani mengemukakan idenya atau gagasan serta berani berbicara di depan umum dan bisa menambah wawasan baru atau teman baru. Jadi gitu, Pak. Ya, saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Ketika nanti teman-teman ingin berpendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Setelah saya silakan baru teman-teman menyampaikan pendapat. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu teman-teman di sini diharapkan sukarela dalam mengikuti, dalam memberikan pendapat, diharapkan teman-teman bisa terbuka dan diharapkan untuk teman-teman bisa menyampaikan rahasia apabila nanti ada yang berkenaan dengan masalah pribadi. Ya, baik, Pak. Sebelumnya sudah pada kenal belum? Sudah, Pak. Ya. Jadi ada yang sudah kenal, ada juga Sudah, yang... Pak. Oke, di sini saya meminta teman-teman untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Ayo, siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya, Pak. Nama saya Laili dari kelas 8B. Oke, selanjutnya. Nama saya Bila, Pak, dari kelas 8A. Oke, selanjutnya. Nama saya Nafis dari kelas 8A, Pak. Oke. Ayo, siapa lagi? Pak. Saya Ilham dari kelas 8F. Oke. Masih kurang Nama saya 3 nih. Debri, Pak, dari kelas 8D. Oke, halo Debri. Terus yang lainnya? Saya Devanti, Kak, dari 8C. Oke. Tadi kan teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan melakukan merangkai nama. Caranya orang pertama akan memulai menyebutkan namanya. Kemudian orang kedua akan menyebutkan nama orang sebelumnya. Ditambah namanya sendiri. Begitu pula seterusnya. Nah, silahkan tadi Mas Debri sebutkan temannya yang pakai kerudung hitam. Namanya siapa? Yang kerudung hitam namanya Nafisah. Oke, baik. Terus silakan Mas Ilham perkenalkan temannya yang pakai kerudung coklat. Namanya Fitria. Oke. Lanjut, silakan Laili perkenalkan temannya yang pakai kacamata.
Oke, baik. Saya lanjut ya. Pada saat ini saya sebagai pemimpin kelompok sudah menyiapkan topik yang akan dibahas, yaitu perilaku sopan dan santun. Kenapa sih saya memilih topik ini? Karena banyak sekali generasi muda saat ini yang menghilangkan budaya sopan santun, baik kepada guru, orang tua, dan teman. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai sopan santun? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Mas Ilham. Sopan menurut saya adalah bersikap baik atau ramah kepada orang lain. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya. Saya Pak. Kedengaran nggak, Pak? Oke, kedengaran Mas Ilham. Silakan Mbak Bila. Menurut saya sopan santun itu bagian dari norma, Pak. Oke, baik. Terus selanjutnya. Saya Pak. Oke, silakan. Mbak Via dulu, nanti dilanjut Mbak. Hati orang yang lebih tua. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Laili, silakan. Sopan dari tingkah laku diri sendiri, Pak. Oke, baik. Sopan santun cerminan dari tingkah laku diri sendiri. Oke, baik. Jadi sopan santun itu merupakan cerminan dari tingkah laku diri kita sendiri, di mana kita mampu menghargai orang lain dalam situasi apapun. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu apa itu perilaku sopan santun. Sekarang kenapa sih kita harus berperilaku sopan santun? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan, Divanti. Oke, lanjut ya. Silakan, Via. Antara ya. Oke, baik. Selanjutnya, silakan Mas Debri. Salah satu pengorbanan hamba untuk Mas Fandi, ya Allah. Hamba ikhlas. Oke, mungkin sinyal Mas Debri susah ya. Mati antara umat manusia. Oke, baik. Ya, benar yang dikatakan teman-teman. Jadi kita itu harus menjalin hubungan baik antara orang lain serta menghargai orang lain serta kita bisa dipercayai oleh orang lain. Nah, sekarang apa sih contoh dari perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Mas Ilham. Saya, Pak. Oke. Contohnya itu adalah menghargai orang lain yang berbicara. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Tidak kata kasar. Oke, tidak berkata kasar. Oke, selanjutnya. Saling menyapa ketika bertemu, Pak. Oke, baik. Lanjut lagi, Mbak Divanti. Oke, mungkin Mbak Divanti baru di perjalanan. Oke, ya benar yang dikatakan teman-teman. Contoh yang di rumah itu misal tidak berkata kasar dan keras kepada orang tua. Dan contoh di sekolah itu menyapa guru dan senyum dan salam. Contoh di masyarakat itu bisa dengan menghargai walaupun berbeda keyakinan. Nah, kalian kan sudah tahu apa itu sopan santun, tujuan sopan santun dan contoh sopan santun. Sekarang kalian tahu nggak manfaat dari berperilaku sopan santun? Halo, Pak. Halo, oke, mungkin tadi saya room Zoom-nya terlempar ya.
Oke, saya lanjut ya. Oke, bentar. Oke, tadi kan dari teman-teman berpendapat bahwasannya sopan santun itu bisa memperkuat tali persaudaraan, dihargai oleh orang lain dan memiliki banyak teman. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa sih itu sopan santun, tujuan sopan santun, contoh sopan santun, manfaat sopan santun. Nah, sekarang apa sih dampak jika kita tidak menerapkan sopan santun? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Oke, menimbulkan konflik di masyarakat. Oke, menimbulkan konflik di masyarakat. Selanjutnya, Bisa dikucilkan Siap masyarakat, saya, Pak. Pak. oke siap. Selanjutnya, Mbak Napis. Siap. Dijauhi semua orang, Pak. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya. Oke, mungkin Mas Hendi terlempar ya. Oke, bisa saya simpulkan. Jadi benar dari pendapat teman-teman semua, dampak dari tidak sopan santun adalah dapat dijauhi oleh orang lain, bisa menimbulkan konflik di masyarakat dan tidak mendapat simpati dari orang lain. Nah, udah tahu dampaknya ya dari sopan santun. Kira-kira solusi apa sih yang bisa teman-teman berikan untuk menghindari perilaku sopan santun untuk diri kita? Silakan Mbak Napis. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, Solusi tadi sampai perilaku sopan santun. solusi yang teman-teman berikan untuk menghindari perilaku sopan santun untuk diri kita. Nah, silakan Mbak Napis. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Mohon izin diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah solusi agar kita bisa menerapkan perilaku sopan santun untuk diri kita sendiri. Jadi menurut saya sopan santun bisa dididik dari keluarganya, Pak. Oke, baik. Sopan santun bisa dididik dari keluarganya. Oke, selanjutnya Mbak Devanti. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri sopan santun dimanapun dan kapanpun, Pak. Oke, baik. Silakan Mbak Via. Oke, mungkin Mbak Via sinyalnya lemah ya. Oke, sudah cukup. Jadi benar kata teman-teman semuanya bahwa kita itu bisa membiasakan diri berperilaku sopan santun dari kecil. Terus mencari lingkungan yang baik serta mendalami ilmu agama. Sedikit saya tambahkan bahwa kita bisa memberi contoh pada adik-adik agar berlaku sopan santun. Nah, oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah berkomitmen. Semoga komitmen yang sudah teman-teman ucapkan bisa kalian lakukan dengan baik. Oke, baik. Jadi terima kasih pesan dan kesannya yang telah teman-teman berikan. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira mau kapan lagi ya? Kira-kira pada mau kapan lagi nih? Mau hari apa? Besok, Pak. Besok hari apa nih? Hari Jumat ya? Oke, baik. Siap Jumat, Pak. Oke, siap. Nanti kita mulai lagi bimbingan kelompoknya hari Jumat ya. Oke, jadi kita sepakati ya, kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari Jumat. Untuk waktu dan tempat nanti saya informasikan lagi di grup ya. Terima kasih teman-teman. Baik, Pak.
bimbingan kelompok ini. Dan semoga teman-teman tetap menjaga komitmen yang telah kita buat tadi dan bisa menerapkan perilaku sopan santun. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama. Saya persilakan. Silakan. Oke, baik, berdoa selesai. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.